Salam dalam kasih Kristus. Saudara, ibadah bagian penting dalam hidup setiap orang beriman. Ibadah sesungguhnya adalah relasi antara orang percaya dengan Tuhan. Sehingga ibadah bagian hidup dari setiap orang percaya. Bahkan hidupnya adalah ibadah itu sendiri. Yang melanjutkan, satu saat Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat munafik. Percuma mereka melakukan ibadah, tetapi ibadah mereka sia-sia. Apa yang terjadi? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu getol bicara tentang ibadah. Bahkan mereka sering mengkritik Yesus dan murid-muridnya sekitar ibadah. Jangan-jangan ibadah kita juga sia-sia. Terus apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka melakukan ibadah dengan sia-sia? Saudara, mari kita temukan bersama jawaban pertanyaan tadi melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi Allah yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau memelihara dan memberkati hidup kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Injil Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Jawabnya kepada mereka, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema ibadah yang sia-sia, jauh dari berkat. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersalah karena melakukan legalisme. Seorang legalis mengganti sikap-sikap batin yang telah dilahirkan kembali oleh Allah dan Roh Kudus dengan berbagai perbuatan yang lahiriah atau perkataan orang seperti itu. Memuliakan Allah dengan bibir sedangkan hati mereka jauh daripada Allah. Dari luar mereka tampaknya benar, tetapi hati mereka sama sekali tidak mengasihi Allah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan kesalahan karena menempatkan tradisi manusia di atas penyataan ilahi. Yesus tidak mengecam semua tradisi, tetapi hanya tradisi yang bertentangan dengan firman Allah. Tradisi atau peraturan harus dilandaskan pada kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Gereja harus melawan kecenderungan untuk mengagungkan tradisi rohani mereka. Hikmat manusia atau kebiasaan umum di atas Alkitab. Alkitab merupakan satu-satunya kaidah iman dan kelakuan yang sempurna. Alkitab sekali-kali tidak ditiadakan oleh gagasan manusia. Tuhan Yesus menegaskan pada ayat 13 dari Injil Markus pasal 7. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, jawaban Yesus terhadap tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat bahwa para murid melakukan kenajisan karena tidak melakukan tradisi mencuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Yesus menegaskan bahwa adat istiadat manusia
tidak pernah memiliki wibawa yang sama dengan firman Allah. Sering para ahli Taurat lebih membesarkan adat istiadat daripada hukum Taurat, dengan lebih menyukai upacara-upacara keagamaan daripada apa yang secara batin bersifat susila dan rohani. Yesaya dengan tepat menggambarkan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi saudaraku, umat Allah menghampiri Dia di dalam doa, ibadah, nyanyian dan pujian, tetapi hati mereka tidak mengabdi kepada Dia atau perintah-perintahnya. Mereka bertindak seakan-akan penyataan Allah dan standar-standar kebenarannya itu tidak mengikat. Sebagai menaati Allah dan firman-Nya, mereka mengisi hidup dengan upacara-upacara keagamaan dan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Dan dengan rasa aman yang palsu, mereka hidup untuk diri sendiri. Kehidupan rohani yang merusak seperti ini terjadi di beberapa gereja dewasa ini. Orang memuji dan memuliakan Allah dengan bibir mereka, sedangkan mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah atau ketetapan-ketetapannya yang benar. Ketika ibadah selesai, mereka mencari kesenangan dosa dan dunia untuk memuaskan keinginan duniawi mereka. Hasilnya kebutaan rohani dan penipuan diri. Puji Tuhan, terima kasih firman-Mu ya Tuhan, yang menunjukkan realitas sekaligus mengingatkan kami bagaimana ibadah harus kami jalani dengan motivasi yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita tidak sia-sia dan diberkati Tuhan sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kita? Yang pertama, ibadah adalah relasi pribadi dengan Allah. Mencakup aspek jasmani, rohani, lahiriah, batiniah. Tidak hanya pemahaman, juga penghayatan. Tidak hanya diucapkan oleh bibir, tapi juga dihayati dalam hati, sehingga mewarnai seluruh kehidupan orang yang beribadah. Perjumpaan dengan Allah dalam ibadah liturgis diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, membawa orang percaya mempunyai relasi yang erat atau intim dengan Allah, mendatangkan berkat, ada perasaan tentram, aman, dan damai sejahtera. Yang kedua, menempatkan firman Allah menjadi dasar, tuntunan, dan orientasi dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan memegang otoritas dalam kehidupan ibadah orang percaya, bukan pandangan, pendapat, atau perintah manusia. Firman Tuhan mengatasi tradisi, adat istiadat manusia, sekaligus menjadi dasar dan sumber kebenaran yang mendominasi kehidupan ibadah setiap orang percaya, baik secara liturgis demikian juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktualisasi ibadah formal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu menjawab keraguan kami akan ibadah-ibadah yang kami lakukan selama ini. Mampukan kami dalam melaksanakan ibadah sesuai kehendak-Mu, akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, bukan kesia-siaan. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.